Terminal Bandung, di suatu pagi yang cerah, tampak seperti jantung kehidupan bagi ribuan orang. Suara deru mesin angkot yang menunggu penumpang berpadu dengan tawa riang para pedagang kaki lima yang saling bercanda. Udara dipenuhi aroma kopi hitam yang diseduh dari warung kecil di sudut terminal, bercampur wangi gorengan panas yang baru diangkat dari minyak mendidih. Kehidupan bergerak dalam irama yang teratur, seolah dunia di dalam terminal itu memiliki waktu dan denyutnya sendiri. Para sopir angkot berjejer sambil memanggil penumpang dengan suara lantang, namun bersahabat. Petugas kebersihan menyapu, meninggalkan lantai yang selalu tampak lebih bersih dari yang seharusnya. Terminal ini bukan sekadar tempat berangkat dan pulang, melainkan rumah kedua bagi banyak orang yang menggantungkan hidup dari keramaian ini. Disinilah mereka berbagi canda, keluhan hidup, juga secercah harapan untuk hari esok. Di tengah hiruk-pikuk itu, berdiri sebuah toko kecil sederhana berwarna hijau tua, dengan papan kayu bertuliskan, perabotan Mang Miskun. Pemiliknya, Mang Miskun, pria berusia 50 tahun berpostur tegap namun berharisma lembut, menyapa setiap orang yang lewat dengan senyum tulus. Orang-orang menghormatinya bukan hanya karena ia jujur dalam berdagang, tetapi karena ia selalu menjadi penengah ketika ada perselisihan kecil antar pedagang. Di mata semua orang, Mang Miskun adalah seperti tiang kokoh yang menjaga agar perdamaian terminal tetap berdiri. Suasana aman itu bukan lahir dalam semalam. Terminal pernah mengalami masa gelap bertahun-tahun sebelumnya, penuh perkelahian dan pemalakan. Namun berkat keberanian warga yang bersatu dan dukungan aparat, kondisi itu perlahan berubah. Ketentraman yang sekarang mereka nikmati adalah buah dari perjuangan panjang yang tak pernah ingin mereka ulang kembali. Semua orang di terminal memahami satu hal, ketenangan adalah kemewahan yang tak ternilai. Setiap sore, ketika matahari mulai condong ke barat, terminal diterangi sinar keemasan yang memantul di kaca-kaca bus dan mobil angkot. Anak-anak kecil berlari di sela-sela kios, sementara musik dangdut dari radio lawas seorang pedagang majalah menambah kehangatan suasana. Tidak ada satupun yang membayangkan bahwa kedamaian ini bisa tercabik dalam sekejap. Bagi Mang Miskun, terminal bukan lagi tempat kerja semata. Ia telah kehilangan banyak hal dalam hidupnya, termasuk keluarganya, dan toko kecil ini menjadi penopang terakhir baginya untuk terus melangkah. Dalam diam, ia sering berdiri di depan tokonya memandang orang lalu lalang, seolah mencoba memastikan semuanya tetap baik-baik saja. Setiap kali angin sore bertiup, ia merasa tenang, seakan dunia memberi jaminan bahwa tak akan ada badai yang datang. Namun, di balik tawa warga terminal, ada kabut firasat yang mulai terasa. Beberapa sopir angkot sempat membicarakan gerombolan asing yang terlihat berkumpul di ujung jalan beberapa hari terakhir. Wajah-wajah keras, penuh tato, dan tatapan tajam yang membuat merinding. Bisik-bisik ketakutan mulai terdengar, walaupun sebagian masih menganggapnya sekadar rumor tak berarti. Tidak seorang pun, termasuk Mang Miskun, tahu bahwa ketenangan yang telah mereka jaga bertahun-tahun akan segera ditelan gelap. Gelombang kekacauan bergerak menuju mereka, perlahan tapi pasti, seperti badai besar yang bersiap merobek langit biru yang begitu indah pagi itu. Senja baru saja turun ketika angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Langit yang tadinya berwarna jingga keemasan berubah kelabu, seolah membawa pertanda buruk. Para pedagang mulai merapikan dagangan dan sopir angkot menutup pintu kendaraan satu persatu, bersiap mengakhiri hari. Namun detik berikutnya, suasana itu membeku seperti batu ketika suara knalpot kasar mengaung keras, memecah keheningan terminal. Yang biasanya ramah, 5 motor besar berderet memasuki terminal dengan kecepatan tinggi, sembari menghambur debu dan kertas koran yang berterbangan. Orang-orang spontan menyingkir, beberapa ibu memeluk anak mereka erat, sementara para sopir angkot berhenti menyalakan mesin. Semua pasang mata menatap pada kelompok pria bertubuh besar dengan wajah garang yang turun dari motor satu persatu. Aroma ancaman terasa begitu kuat, seolah memenuhi udara dan menekan dada orang-orang yang menyaksikan. Di tengah mereka, melangkah seorang pria bertubuh tinggi dan kekar, jaket kulit hitam dengan bekas sobekan, tatonya menjalar dari leher hingga lengannya. Tatapan matanya tajam seperti mata predator yang mengintai mangsa. Dialah Darmadi Bongak, nama yang selama ini hanya didengar dalam cerita kejahatan, kini muncul nyata di depan mata semua orang. Kabarnya ia baru lepas dari jeruji besi karena kasus pembantaian geng di Jakarta, dan kini ia datang membawa badai baru. Darmadi memandang sekeliling seperti seorang raja yang baru mengambil alih wilayah. Senyum sinisnya terangkat,
lalu ia meludah ke lantai terminal tanpa sedikit pun rasa hormat. "Mulai sekarang, ini tempat gue," katanya keras, suaranya berat dan bergema, memantul ke setiap sudut terminal. Tak seorang pun berani menjawab, hanya deru napas ketakutan yang terdengar. Para preman di belakangnya mulai menghampiri pedagang satu persatu, menendang meja, menjatuhkan barang dagangan, dan menertawakan teriakan ketakutan warga. Seorang pedagang buah yang mencoba membela dagangannya dipukul keras hingga terjatuh, darah mengalir dari keningnya. Anak buah Darmadi bersorak, seolah kekerasan adalah hiburan murah bagi mereka. Dunia yang biasanya penuh canda berubah menjadi panggung teror. Mang Miskun, yang saat itu berada di depan tokonya, berdiri diam, kedua tangannya mengepal tanpa sadar. Ia menyaksikan ketakutan dan penderitaan orang-orang yang selama ini ia anggap sebagai keluarga. Di matanya terlihat api kecil yang berusaha ia padamkan, api yang pernah membakar hidupnya bertahun-tahun lalu. Tapi ia menahan diri, karena ia tahu jika ia bereaksi sekarang, warga lain yang tak bersalah akan menjadi korban. Darmadi berjalan mendekati Mang Miskun, berhenti hanya satu langkah di depannya. Ia menatap wajah Miskun dari kepala hingga kaki, seolah menilai barang dagangan murah. "Gue denger lo yang paling dihormatin di sini," ucapnya dengan nada meremehkan. "Gue bakal balik besok, siap-siap setor. Gue mau lihat sejauh mana lo berani melawan gua." Senyum dinginnya seperti belati yang menusuk langsung ke hati. Setelah itu, dengan tawa mengejek, Darmadi dan anak buahnya meninggalkan terminal seperti badai yang pergi setelah menghancurkan segalanya. Namun kepergian mereka bukan akhir dari teror, melainkan awal dari kehancuran yang akan datang. Ketika suara motor mereka akhirnya menghilang, terminal hanya menyisakan keheningan panjang yang menyesakkan. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi senyum. Semua orang tahu, kedamaian yang mereka jaga selama bertahun-tahun baru saja retak. Keesokan harinya, matahari masih enggan muncul ketika terminal Bandung mulai kembali membuka mata. Namun kali ini, suasana tak lagi dipenuhi tawa dan obrolan hangat. Warga terminal bekerja dengan kepala tertunduk, seolah takut pada bayangan yang mengintai di setiap sudut. Semua masih terbayang jelas kejadian semalam, darah, teriakan, dan tatapan kejam Darmadi bongak yang menancap seperti racun di hati mereka. Beberapa pedagang bahkan memutuskan tidak membuka lapak sama sekali. Meja-meja kayu tergeletak kosong, kursi plastik terbalik, dan pintu kios terkunci rapat. Terminal terasa seperti kota mati yang kehilangan roh kehidupan. Angkot-angkot berbaris tanpa suara, para sopir hanya saling memandang penuh gelisah. Mereka bertanya-tanya, apakah hari ini akan lebih buruk dari kemarin? Tak lama kemudian, suara deru motor kembali mengoyak udara. Orang-orang langsung berhenti melakukan apapun, napas tertahan, tubuh gemetar. Dari arah pintu masuk, Darmadi dan belasan anak buahnya muncul dengan gaya yang sama, kasar, beringas, dan penuh kesombongan. Mereka turun dari motor sambil tertawa keras, seolah terminal hanyalah arena permainan mereka. "Pagi, anjing-anjing terminal," teriak Darmadi dengan suara lantang, membuat semua orang menunduk lebih dalam. "Mulai hari ini, tiap pedagang, tiap sopir, tiap kios setor ke gue. Yang gak mau setor, siap-siap digulung." Anak buahnya memukul-mukul tiang dengan besi panjang, menghasilkan suara dentuman keras yang menyayat telinga dan keberanian siapapun yang mendengarnya. Seorang sopir angkot muda nekat mencoba berbicara, suaranya bergetar keras, kami cuma cari makan, Bang. Jangan paksa kami." Kalimat itu belum selesai ketika sebuah tongkat besi menghantam perutnya. Pria muda itu terjatuh, memuntahkan darah, tubuhnya menggeliat kesakitan. Orang-orang menjerit lirih namun tidak ada yang berani menolong, karena dua preman lainnya mengarahkan pisau ke arah yang mencoba bergerak. Darmadi tak peduli, ia menghancurkan kotak dagangan seorang pedagang sayur dengan tendangan, membuat sayuran berhamburan ke tanah. "Dengar ya, ini bukan negosiasi, ini wilayah baru gue." Suaranya bergemuruh seperti petir, warga hanya bisa menyaksikan dalam ketakutan yang menyesakkan. Dalam sekejap, terminal yang selama ini menjadi rumah berubah menjadi neraka. Mang Miskun berada di dalam tokonya, mengamati dari balik kaca. Kedua tangannya gemetar, bukan karena takut, tetapi karena marah. Ia melihat wajah-wajah putus asa, melihat penderitaan orang-orang tak bersalah yang selama ini ia jaga. Jantungnya berdetak keras, seperti genderang perang yang memanggil masa lalunya untuk bangkit. Namun ia tetap berdiri diam, membiarkan detik demi detik menyiksa batinnya seperti cambuk berbisa.
Ketika Darmadi berbalik dan menatap langsung ke arah toko Mang Miskun, senyum kejam terukir di bibirnya. "Besok gue datang buat lo, orang tua," teriaknya keras. "Gue mau lihat seberapa besar harga diri lo sebelum gue hancurkan." Tawa para preman menggema, meninggalkan luka yang tak terlihat namun dalam. Dan saat mereka pergi, hanya keheningan yang tersisa, keheningan yang menyimpan janji bahwa badai besar masih menunggu untuk pecah. Malam itu, setelah Darmadi dan gerombolannya pergi meninggalkan terminal, warga berkumpul di dekat warung kopi yang sudah hampir tutup. Tidak ada tawa, tidak ada obrolan santai seperti biasanya. Hanya bisikan takut dan wajah pucat yang mencoba mengerti apa yang sedang terjadi pada kehidupan mereka. Semua mata sesekali melirik ke arah toko Mang Miskun, seolah mencari jawaban atau mungkin harapan terakhir yang masih tersisa. Seorang pedagang rokok yang lebih tua bersuara pelan, "Kalau Mang Miskun sampai roboh, kita semua selesai." Ia menunduk, wajahnya penuh keputusasaan. Beberapa yang lain hanya mengangguk tanpa berani berbicara. Mereka percaya, tanpa pernah mengatakannya keras-keras, bahwa Mang Miskun adalah simbol kekuatan dan keteguhan terminal ini, pilar terakhir yang membuat mereka merasa terlindungi. Namun kini, bahkan pilar itu tampak goyah. Di dalam tokonya, Mang Miskun duduk sendirian di kursi kayu tua yang mulai retak dimakan waktu. Lampu redup menggantung di atas kepalanya, menciptakan bayangan panjang di lantai yang seolah memanjang mengikuti beban pikirannya. Ia menatap kedua tangannya, yang bergetar tak terkendali. Tangannya dulu pernah menjadi alat mematikan, kini hanya telapak lemah seorang pedagang tua. Ia membenci dirinya karena merasa tak berdaya. Mereka sudah menyentuh garis terakhir, gumamnya lirih. Kata-kata itu keluar, seperti napas yang tercekik. Ia memejamkan mata, mencoba mengusir bayangan masa lalu, darah, jeritan, wajah-wajah yang pernah ia kirim ke kematian. Ia sudah bersumpah tak akan pernah kembali menjadi orang itu lagi. Ia ingin damai. Ia ingin hidup sederhana, menjual panci dan sendok, bukan menumpahkan darah. Tapi terminal, rumahnya, sedang direnggut tepat di depan matanya. Tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu tokonya. Mang Miskun terlonjak bangun. Ketukan itu keras, kasar, menggetarkan jendela kaca yang rapuh. Ketika ia membuka pintu, 3 preman berdiri di depannya sambil menghisap rokok, wajah mereka penuh ejekan. "Bos kami bilang, besok lo siapin uang setor 20 juta, jangan macem-macem, Miskun," kata salah satu dari mereka sambil menyodorkan selembar kertas ancaman yang lusuh. Mang Miskun menatap mereka tanpa ekspresi. Dadanya terasa seperti diikat rantai besi. "Aku cuma pedagang kecil, dari mana aku dapat uang sebanyak itu?" Suaranya lirih namun mantap. Para preman tertawa keras, saling menepuk bahu, seolah mendengar lelucon murahan. "Kalau gak ada uang, harga diri lo yang bakal kami jual," bentak salah satunya sebelum mendorong dada Mang Miskun hingga ia hampir jatuh. Saat para preman pergi, Mang Miskun berdiri terpaku di depan tokonya, lututnya lemah. Ia memandang seluruh terminal yang kini gelap dan sunyi. Warga menatapnya dari jauh, berharap ia akan mengatakan sesuatu, melakukan sesuatu, apapun yang bisa menyalakan kembali nyala harapan. Tapi Mang Miskun hanya berdiri diam, menahan air mata yang mulai mengalir. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasakan apa itu ketakutan. Namun di balik rasa takut yang menusuk, ada sesuatu yang terbangun perlahan di dalam dirinya. Sesuatu yang bertahun-tahun ia kubur dalam-dalam, keberanian yang tak mengenal ampun, naluri binatang liar yang pernah membuat namanya bergema di dunia bawah tanah. Dan ketika ia menatap langit malam yang gelap, ia tahu satu hal dengan pasti, pertempuran yang akan datang tidak bisa dihindari. Pagi itu, terminal terasa lebih sunyi dari biasanya. Hembusan angin membawa debu yang melayang pelan, seakan ikut merasakan ketegangan yang tak terlihat namun begitu terasa. Para pedagang membuka lapak dengan tangan gemetar, sementara sopir angkot duduk tanpa suara, menatap jalan masuk terminal seperti menunggu datangnya Algojo. Waktu seolah berjalan lambat, setiap detiknya terdengar seperti detak bom waktu yang siap meledak. Mang Miskun berdiri di depan tokonya, wajahnya pucat namun matanya menyimpan sesuatu yang tak dapat dibaca. Di balik ketenangan palsu yang ia tampilkan, dadanya bergemuruh liar. Ia tahu, hari ini bukan hari biasa. Kemarin, ia diberi ultimatum. Hari ini, Darmadi akan datang untuk menagih kehinaan. Dan meski jiwanya bergejolak, ia tetap menolak untuk tunduk. Hidup telah merenggut terlalu banyak darinya,
ia tidak akan menyerahkan sisa harga dirinya begitu saja. Tepat ketika jarum jam menunjuk pukul 9, suara knalpot beringas kembali mengguncang udara, seperti guntur yang meledak di atas kepala. Belasan motor besar memasuki terminal, membawa badai yang tak bisa dihentikan. Warga spontan menyingkir, beberapa menutup wajah, sebagian lagi memilih menutup kios mereka dan bersembunyi di belakang pintu kayu tipis yang nyaris tak memiliki arti. Darmadi melompat turun dari motornya dan berjalan dengan langkah berat, tatapannya langsung tertuju pada Mang Miskun. "Pagi, kakek keriput," katanya dengan senyum sinis. "Gue harap lo udah nyiapin yang gue minta." Ia melangkah mendekat, berhenti hanya beberapa sentimeter di depan wajah Mang Miskun. Bau alkohol dan rokok menyengat menusuk hidung. "Aku bilang kemarin, aku tidak punya uang sebanyak itu," jawab Mang Miskun pelan namun jelas. Suaranya tidak bergetar, tapi ada luka yang terdengar. Dalam setiap kata, Darmadi terdiam sesaat, kemudian tertawa keras, tawa yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. "Oh, jadi lo mau ngajarin gue aturan? Lo pikir lo siapa? Hah?" Tanpa peringatan, Darmadi menghantam perut Mang Miskun dengan pukulan keras. Tubuh Miskun tertekuk, napasnya terhenti sesaat, namun ia tetap berdiri. Warga menjerit pelan, tapi tak ada yang berani bergerak. Darmadi menangkap kepala Mang Miskun dan menamparkan pipinya berkali-kali, keras hingga darah mengalir dari sudut bibir. Anak buahnya bersorak dan tertawa seperti sedang menonton pertunjukan sirkus. Darmadi kemudian meraih kerah baju Mang Miskun dan menariknya ke tengah terminal. "Lihat semua baik-baik," teriaknya lantang. "Beginilah jadinya kalau ada yang berani lawan gue." Ia mendorong Mang Miskun hingga jatuh tersungkur ke lantai, debu menempel di wajahnya yang berlumuran darah. Mang Miskun mencoba bangkit, tapi sebuah tendangan menghantam punggungnya, membuatnya jatuh kembali. Dalam posisi terjepit itu, Mang Miskun mengangkat wajahnya perlahan. Matanya menatap sekeliling, wajah-wajah ketakutan, putus asa, dan penuh rasa bersalah dari orang-orang yang selalu mempercayainya. Sesuatu di dalam dirinya retak. Rasa sakit fisik tak ada apa-apanya dibandingkan rasa dipermalukan di depan mereka. Dan di balik tatapan yang tampak lemah itu, kilatan tajam muncul seperti bara api yang menyala merah di dalam gelap. Bara yang menandai awal kebangkitan seorang legenda kelam yang telah lama terkubur. Setelah Darmadi dan gerombolannya pergi meninggalkan terminal dengan tawa mengejek yang menggema panjang, suasana berubah menjadi lebih sunyi daripada kuburan. Tidak ada yang bergerak, seolah seluruh dunia membeku. Hanya terdengar suara napas terputus-putus Mang Miskun yang masih berusaha berdiri dari lantai berdebu tempat ia baru saja dipermalukan. Darah menetes dari sudut bibir dan alisnya, menodai lantai yang selama ini selalu ia jaga tetap bersih. Beberapa warga berusaha mendekat, namun langkah mereka ragu-ragu. Mereka ingin membantu, namun rasa takut yang menjerat hati mereka membuat kaki tak mampu melangkah. Mang Ijah, pedagang warung kopi, terisak melihat sosok yang selama ini mereka hormati menjadi bulan-bulanan kekejaman. "Mam, maafin kami nggak bisa apa-apa," suaranya patah, tenggelam dalam tangis. Warga lain hanya menunduk, dipenuhi rasa malu dan bersalah. Mang Miskun perlahan bangkit, tubuhnya gemetar namun matanya tetap tajam. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia mengangkat dagunya dan menatap mereka satu persatu. Tatapan itu bukan marah, bukan kecewa, melainkan luka yang begitu dalam, luka yang tak bisa dilihat tapi terasa menyesakkan jiwa siapapun yang melihatnya. Tangannya meraih meja tokonya untuk menjaga keseimbangan, tapi dadanya terasa seperti dihantam 1000 batu. Dalam pikirannya, suara-suara masa lalu mulai berbisik, suara orang-orang yang pernah memohon nyawa pada dirinya, suara perang, suara amarah. Bayangan wajah istrinya yang tersenyum lembut muncul di benaknya, lalu berganti dengan wajah pucat tak bernyawa di rumah sakit setelah tragedi yang merenggut keluarga satu-satunya. Janji yang dulu ia buat, janji untuk tidak pernah lagi menyentuh dunia kekerasan, bergemuruh menuntut untuk ditepati. Tapi janji itu kini terasa seperti belenggu yang mencekik lehernya. Ketika warga mencoba mengantar Mang Miskun ke dalam tokonya, ia mengangkat tangan, menolak bantuan. "Aku bisa sendiri," katanya pelan, suaranya berat dan parau. Bukannya marah, tapi penuh luka yang sulit disembunyikan. Ia masuk ke dalam toko, menutup pintu perlahan. Suara pintu kayu itu terdengar seperti detik terakhir sebelum badai meledak. Di dalam, ia menatap wajahnya di kaca kecil yang retak. Darah masih menetes, membentuk garis merah yang kontras dengan rambut putihnya.
Tetapi, yang paling menyakitkan bukanlah luka fisik, melainkan penghinaan yang menusuk hatinya lebih dalam daripada pisau manapun. Ia meninju meja hingga barang-barang jatuh berserakan. "Cukup, sudah cukup," bisiknya pada dirinya sendiri, penuh getaran emosi yang sulit dikendalikan. Di luar, warga masih berdiri dalam diam. Mereka menatap pintu tertutup itu, berharap namun takut pada apa yang mungkin akan keluar dari baliknya. Semua orang tahu, tidak ada manusia yang bisa menanggung penghinaan seperti itu tanpa berubah. Dan perubahan itu sudah mulai bergerak, perlahan, seperti ombak besar yang siap menghantam tebing dengan kekuatan yang mematikan. Saat malam turun, angin membawa hawa dingin yang terasa tidak wajar. Terminal masih terjaga, tapi bukan karena aktivitas, melainkan karena ketakutan akan esok hari. Dan di balik pintu tertutup toko hijau tua itu, seorang legenda yang selama ini tertidur mulai membuka matanya kembali. Pagi berikutnya, kabut tebal menyelimuti terminal Bandung seperti kain kafan. Tidak ada sinar matahari yang menembus, seolah langit pun enggan menyaksikan apa yang akan terjadi. Para pedagang membuka lapak tanpa suara, gerakan mereka kaku dan terputus seperti boneka kayu. Semua orang tahu bahwa Darmadi akan kembali hari ini, dan tak seorang pun tahu bagaimana harus melawan. Mang Miskun keluar dari tokonya dengan langkah pelan. Wajahnya masih menyisakan luka dari penghinaan sebelumnya, memar di pipi, lebam di rahang, dan garis merah tipis di bawah mata. Namun yang paling terlihat adalah perubahan di matanya. Tidak lagi terlihat lembut dan ramah seperti dulu. Kini mata itu gelap, dalam, dan berkilat tajam seperti mata binatang yang tersudut. Orang-orang yang melihatnya merasakan sesuatu yang aneh, bukan belas kasihan, tapi getaran kekuatan yang ditahan dengan paksa. Tak lama kemudian, suara motor kembali menggema, lebih banyak dan lebih beringas dari sebelumnya. 20 motor besar memasuki terminal, berbaris seperti pasukan neraka yang datang untuk menuntut persembahan. Preman-preman itu turun dengan sorak-sorai, menghancurkan lapak pedagang tanpa alasan. Jeritan terdengar lagi, anak-anak menangis. Para wanita memeluk satu sama lain dalam ketakutan. Tidak ada tempat untuk lari. Darmadi muncul terakhir, berjalan dengan langkah malas namun penuh kesombongan. Begitu melihat Mang Miskun berdiri tegak di depan tokonya, ia tersenyum lebar penuh ejekan. "Wah, masih bisa berdiri juga rupanya," katanya sambil menepuk pipinya sendiri dengan gaya mengejek. "Gue kira lo bakal sembunyi di bawah meja hari ini." Mang Miskun tidak menjawab, diamnya seperti pedang yang menunggu untuk ditarik dari sarung. Warga menahan napas, takut kata apapun akan menyulut api. Darmadi melangkah maju dan menatapnya dari jarak yang sangat dekat, begitu dekat sehingga napas panasnya terasa seperti bau busuk dari neraka. "Gue kasih kesempatan terakhir, mana uang gue?" katanya pelan, tajam. Dengan suara serak namun mantap, Mang Miskun menjawab, "Aku bilang aku tidak punya. Dan aku tidak akan membayar sepeser pun." Kata-kata itu meluncur seperti peluru. Terminal bergemuruh oleh desahan terkejut, beberapa orang menutup mulut, tak percaya pada keberanian yang baru saja mereka dengar. Darmadi tertawa keras, tetapi tawanya berbeda dari sebelumnya, lebih dingin, lebih mematikan. Tanpa peringatan, ia meraih kerah baju Mang Miskun dan menyeretnya ke tengah terminal. Ia menjatuhkan Miskun ke tanah dan menendangnya berulang-ulang, lebih keras dari sebelumnya. Darah memercik ke lantai, bercampur debu dan air mata warga. "Lihat semua," teriak Darmadi. "Ini yang terjadi sama pembelajar." Tidak cukup dengan itu, Darmadi menyuruh dua anak buahnya menahan tangan Mang Miskun. Ia mengangkat wajah Mang Miskun dan, dengan senyum setan, meludahi wajahnya berkali-kali di depan seluruh warga. "Gue permalukan lo, Miskun," teriaknya, "dan besok, gue bakal jatuhin lo lebih rendah dari tanah." Mang Miskun terkulai, napasnya berat, darah menetes ke tanah. Namun ketika ia membuka matanya dan menatap sekeliling, ia melihat air mata yang jatuh dari wajah orang-orang yang mencintainya. Ia melihat penderitaan yang selama ini ia coba lindungi. Dan saat itu, sesuatu yang selama ini ia tahan pecah, bukan tubuhnya, tapi sesuatu jauh di dalam dirinya. Bara itu kini berubah menjadi api besar yang siap membakar siapa saja yang menyentuhnya. Malam itu terminal sunyi seperti kuburan. Angin berhembus pelan, membawa aroma darah yang belum sepenuhnya kering di lantai beton. Tidak ada satupun kendaraan yang lewat, bahkan suara anjing pun tidak terdengar. Semua orang telah mengurung diri di rumah, takut pada bayangan sendiri, takut akan datangnya teror di esok hari.
Tapi Mang Miskun tetap duduk sendiri di depan tokonya yang hancur, bukan sebagai penjaga, tapi sebagai pria yang kehilangan semua pegangan hidupnya. Tangannya gemetar ketika menyentuh pipinya yang lebam. Setiap sentuhan terasa seperti tusukan jarum panas. Namun rasa sakit tubuh itu tidak seberapa dibandingkan luka batin yang membara di dalam dirinya. Ia teringat wajah Darmadi yang menginjak harga dirinya di depan semua orang, ludah yang menodai wajahnya, tawa yang mempermalukan bukan hanya dirinya, tetapi seluruh warga yang selalu ia lindungi. Tangis yang ia tahan sejak sore akhirnya pecah, mengalir deras tanpa suara. Di tengah hening malam, langkah kecil terdengar dari belakang. Jihan, sambil membawa kain dan baskom air hangat, mendekat dengan tatapan iba. "Mang, sudah cukup, jangan paksa diri Mang," bisiknya sambil membersihkan darah yang menempel di kulit ayahnya. Suaranya lembut namun dipenuhi ketakutan. Kalau besok mereka datang lagi, bagaimana kalau mereka membunuh ayah? Jihan menunduk, bahunya bergetar menahan tangis. Mang Miskun tidak menjawab, ia hanya memandang wajah putrinya, wajah yang selama ini ia jaga dengan seluruh hidupnya. Tapi kini mata Jihan dipenuhi bayangan ketakutan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Ketakutan yang seharusnya tidak pernah dimiliki seorang gadis muda yang hanya ingin hidup normal. Sesuatu di dalam dada Mang Miskun kembali retak, lebih dalam daripada sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dirinya gagal sebagai seorang ayah. "Dulu waktu ibumu meninggal," suara Mang Miskun lirih dan parau, "aku berjanji tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitimu. Tapi lihat sekarang, karena aku terlalu takut melawan mereka, kamu ikut menderita." Air mata kembali jatuh dari sudut matanya. Jihan terkejut, karena ayahnya bukan tipe pria yang mudah menangis. Tangisan itu bukan kelemahan, tapi tanda seorang manusia yang benar-benar hancur. Tiba-tiba terdengar suara kaca pecah dari arah warung sebelah. Disusul oleh teriakan samar seorang pedagang tua yang meminta tolong. Jihan spontan berdiri, wajahnya pucat. "Mang, mereka datang lagi." Suasana malam yang hening berubah menjadi kekacauan penuh jeritan. Deru motor, suara botol pecah, dan bentakan kasar memenuhi udara. Mang Miskun bangkit berdiri tanpa berpikir. Lututnya lemah, tubuhnya sakit, tetapi matanya berubah, bukan lagi mata manusia biasa, melainkan mata seseorang yang baru saja kehilangan semua yang berharga. Tanpa suara, tanpa ragu, ia mengambil sebilah golok tua yang tersimpan di bawah meja tokonya, golok peninggalan ayahnya yang selama ini tidak pernah ia sentuh. Jihan terperangah, napasnya memburu. "Ayah, mau apa?" Suaranya bergetar. Mang Miskun menatapnya dengan pandangan yang belum pernah terlihat sebelumnya, dingin dan tajam, namun penuh tekad. Suaranya pelan, tapi seperti gemuruh badai yang tak terbendung. "Malam ini, Jihan, aku tidak akan lari lagi." Langkah Mang Miskun berat namun penuh tujuan ketika ia berjalan keluar dari tokonya. Golok tua di tangannya memantulkan cahaya lampu jalan yang berkedip-kedip, seolah langit pun gentar menatap apa yang akan terjadi. Di kejauhan, suara gaduh semakin jelas. Darmadi dan anak buahnya tengah merusak warung milik Pak Ujang, seorang kakek renta yang tidak pernah menyakiti siapapun. Mereka menertawakan tangisannya, memukul tubuhnya yang sudah membungkuk tanpa ampun. Setiap benturan terdengar seperti pukulan langsung ke dada Miskun. Mang Miskun berhenti beberapa meter dari kerumunan. Nafasnya pendek, dadanya sesak, dan dunia terasa melambat. Suara Jihan memanggil dari belakangnya, namun seperti suara dari alam yang jauh, tak lagi mampu menahan badai yang sudah pecah di dalam dirinya. Penglihatannya mulai memerah, bukan karena amarah semata, tetapi karena ingatan masa lalu yang muncul bagai kilatan kilat, darah sahabat-sahabatnya, teriakan musuh yang ia tumbangkan, dan sumpah yang ia tinggalkan ketika memilih hidup damai. Darmadi menoleh ketika menyadari kehadirannya. Senyum bengis terkembang di bibirnya. "Wah, siapa ini? Si tukang jual wajan datang lagi. Mau dipermalukan untuk keempat kali." Suaranya diikuti tawa kasar anak buahnya. Mereka tidak tahu apa yang sedang mereka bangkitkan. Mereka tidak tahu siapa sebenarnya yang berdiri di depan mereka. Yang mereka lihat hanya seorang pedagang tua lusuh yang sudah kehabisan tenaga. Namun mata Mang Miskun bukan lagi mata pedagang biasa. Dalam sorotnya ada kegelapan yang tidak pernah boleh dibangkitkan. Dengan langkah perlahan dan suara menahan geram, ia berkata, "Kalian sudah melampaui batas. Kalian sentuh orang-orang yang harusnya kalian lindungi. Dan kalian berani menyentuh anakku." Suaranya dalam, berat,
dan setiap kata terasa seperti pukulan palu. Salah satu anak buah Darmadi, seorang pemuda bertubuh besar dengan tato di lehernya, maju sambil tertawa. "Apa kau pikir kau bisa, Meng?" Kata-katanya terhenti seketika. Dalam satu gerakan cepat, lebih cepat dari yang bisa diteriakkan oleh siapapun, golok Mang Miskun melesat dan menebas lengan pemuda itu. Darah memancur ke udara, jeritan menggema memecah kesunyian terminal. Semua orang terdiam, membeku, seolah waktu berhenti. Darmadi melangkah mundur satu langkah, wajahnya menggigil antara shock dan kemarahan. Ia tidak pernah menyangka pedagang tua itu menyimpan teknik membunuh seperti bayangan maut. Anak buah lainnya terhuyung ke belakang, mata mereka membesar ketakutan. Terminal yang selama ini hanya menjadi arena intimidasi bagi mereka, kini terasa seperti ruangan sempit penuh jebakan maut. Mang Miskun berdiri tegak, tubuhnya berlumuran darah, matanya tidak berkedip. Tangannya yang memegang golok tidak gemetar, dia sepenuhnya sadar atas apa yang baru saja ia lakukan. Suaranya dingin, hampir seperti tidak berasal dari manusia. "Aku telah memberikan kalian 3 kesempatan. Malam ini, tidak ada kesempatan lagi." Darmadi menggertakkan gigi, berusaha menyembunyikan rasa takutnya di balik amarah. "Baik, Miskun, kalau itu pilihanmu, maka malam ini kita mulai perang." Ia mengangkat tangannya memberi isyarat. Anak buahnya yang tersisa mulai bergerak, mengelilingi Mang Miskun seperti serigala lapar. Dan malam itu, terminal yang selama ini damai, menjadi panggung pertumpahan darah pertama. Kerumunan preman itu bergerak serentak, menerjang Mang Miskun dari segala arah. Mereka yakin jumlah mereka cukup untuk mematahkan pria tua di hadapan mereka. Namun seolah tubuh Miskun bergerak dengan naluri yang telah terlatih selama puluhan tahun, seperti hewan buas yang dibangunkan dari tidur panjang. Goloknya menari di udara, memantulkan cahaya pucat lampu terminal yang berkedip-kedip. Teriakan demi teriakan pecah, memenuhi udara yang dingin dengan bau darah dan kengerian. Dalam satu putaran cepat, Miskun menendang lutut seorang preman hingga terdengar suara patah yang mengerikan. Preman itu jatuh merintih, memegangi kakinya sambil berteriak minta tolong. Tanpa memberi jeda, Miskun menangkis pukulan besi pipa yang dilayangkan dari belakang, lalu menghantam perut penyerangnya dengan gagang golok, membuat tubuh itu terlipat seperti kain basah. Semua terjadi begitu cepat, seperti badai yang tidak memberi kesempatan bernapas. Darmadi melihat anak buahnya tumbang satu demi satu dan wajahnya berubah tegang. Ini bukan perkelahian biasa, ini bukan sekadar pertarungan mempertahankan wilayah. Ini adalah perang yang ia ciptakan sendiri tanpa memahami siapa musuh yang ia bangunkan. Ia meraung memerintahkan anak buah terakhirnya maju, namun suara itu terdengar seperti suara pecundang yang mencoba menyembunyikan ketakutan. Jihan, yang sejak tadi berdiri di pinggir terminal sambil menangis, memegang mulutnya dengan kedua tangan. Ia tidak pernah melihat ayahnya seperti ini, bukan Mang Miskun yang lembut dan penyabar yang ia kenal, tetapi seorang pria yang bergerak seperti bayangan maut. Setiap gerakan ayahnya mengingatkannya pada cerita-cerita kelam masa lalu yang selalu dihindari ayahnya untuk dibicarakan. Kini semuanya terungkap dalam bentuk yang paling mengerikan. Di tengah kekacauan, Pak Ujang yang masih tergeletak di tanah mengangkat wajahnya penuh darah. "Miskun, sudahi. Kau bisa mati," katanya dengan napas tersengal. Namun Mang Miskun tidak mendengar apapun selain dentuman jantungnya sendiri yang bergema seperti genderang perang. Dalam kepalanya hanya ada satu tujuan, mengakhiri teror Darmadi selamanya. Darmadi akhirnya sendiri. Anak buahnya terkapar dalam lingkaran darah di sekitar mereka. Ia mengambil sebilah pisau panjang dari sabuknya dan menantang Miskun dengan suara gemetar namun dipaksakan terdengar kuat. "Kalau kau pikir aku akan lari, kau salah besar." Ia meludah ke tanah, mencoba menyibak rasa takut dalam dirinya. Mang Miskun berjalan perlahan mendekat, menatap mata Darmadi tanpa berkedip. Setiap langkah berbunyi seperti pukulan palu di peti mati. "Aku bukan datang untuk membuatmu takut," katanya dengan suara rendah yang membuat tulang bergidik. "Aku datang untuk menutup semua ini. Untuk selamanya." Dan saat dua pria itu berdiri hanya beberapa langkah terpisah, diam sesaat seperti dua singa tua yang ingin saling menerkam, terminal Bandung yang selama ini damai dan indah, kini menjadi saksi awal perang yang tidak akan berakhir tanpa korban jiwa. Di mata setiap orang yang menyaksikan malam itu, ada satu kesadaran yang muncul, ini belum apa-apa. Ini baru permulaan. Udara di terminal seakan membeku ketika Mang Miskun dan Darmadi berdiri berhadapan. Tidak ada satupun warga yang berani bergerak.
Bahkan lampu-lampu jalan yang berkedip seperti lilin sekarat menjadikan suasana kian menegangkan. Saat kedua pria itu bersiap saling menerjang, tiba-tiba suara sirene mobil polisi terdengar dari kejauhan, melengking dan brutal memecah kesunyian malam. Namun baik Miskun maupun Darmadi tidak memedulikan suara itu, seolah dunia luar sudah tidak ada lagi. Sebelum benturan pertama terjadi, sekelebat memori menghantam kepala Mang Miskun seperti badai. Ia melihat dirinya yang jauh lebih muda, berdiri di sebuah ruangan gelap penuh peta, uang, dan senjata. Di sekelilingnya ada 4 pria lain, teman-temannya, rekan seperjuangan, saudara dalam darah, Jafar, Sirubah, Karno, Tangan Baja, Sabto, Pendiam, dan Randy, si mata elang. Bersama-sama, mereka adalah 5 naga hitam, kelompok mafia paling ditakuti di Asia Tenggara 25 tahun yang lalu. Dalam ingatan itu, Miskun melihat dirinya memimpin rapat terakhir. Ia berdiri di depan meja dengan wajah serius, lalu berkata, "Aku sudah lelah. Aku ingin berhenti. Aku ingin hidup sebagai manusia biasa, bukan mesin pembunuh." Teman-temannya menatapnya dengan campuran kecewa dan sedih, tapi tidak ada yang menertawakan mimpinya. Mereka menghormatinya, dan malam itu mereka berpisah, bukan sebagai musuh, tapi sebagai saudara yang berjanji saling menjaga dari jauh. Kenangan berikutnya lebih gelap. Miskun melihat ledakan besar, api berkobar menghancurkan gudang tua. Tubuh Sabto terlempar ke udara. Jeritan Karno yang tak sempat tertolong. Randy berlumuran darah menahan pintu agar Miskun bisa melarikan diri. Jafar, dengan tubuh terluka parah, berbisik, "Lari, adik. Bangun hidup baru, kami akan menjaga dari bayang-bayang." Dan setelah itu, hanya ada cahaya merah dan suara yang memekakkan telinga. Itulah malam ketika Miskun menghilang dari dunia kriminal. Malam ketika 5 naga hitam runtuh. Malam yang selalu membayangi mimpinya. Ia membangun hidup baru sebagai pedagang sederhana, menikah, punya seorang putri, dan bersumpah tak pernah menyentuh dunia kekerasan lagi. Sumpah itu ia jaga selama puluhan tahun, hingga Darmadi memaksa pintu neraka itu terbuka kembali. Kenangan itu lenyap seketika ketika pisau Darmadi meluncur ke arah dadanya. Dengan refleks seorang pembunuh veteran, Miskun memutar tubuh dan menangkis serangan itu dengan golok. Benturan logam memercikkan bunga api kecil di udara. Suara logam beradu memecah hening, suara masa lalu yang kembali hidup. Darmadi mundur selangkah, tampak kaget melihat ketangkasan lawannya. "Aku selalu mendengar cerita tentang 5 naga hitam," kata Darmadi sambil tersenyum sinis, mencoba menutupi ketakutan yang mulai menguasainya. "Aku tidak percaya salah satu legenda itu ternyata cuma penjual panci di terminal." Ia tertawa keras, namun suaranya bergetar. Mang Miskun menatapnya dengan mata kosong, seolah melihat tembok, bukan manusia. "Aku bukan lagi naga," jawabnya dingin. "Tapi kau memaksa naga itu bangun." Dan di saat itu, ketika dua dunia, masa lalu gelap dan masa kini yang penuh luka, bertabrakan, satu hal menjadi jelas bagi semua orang yang menyaksikan. Terminal Bandung tidak akan pernah sama lagi. Pertarungan sengit antara Mang Miskun dan Darmadi nyaris mencapai puncaknya ketika suara sirene polisi berubah semakin dekat. Lampu-lampu biru dan merah mulai memantul di dinding-dinding kios terminal, menari seperti bayangan setan yang datang membawa bencana baru. Darmadi menyeringai ketika mendengar suara itu, seolah menemukan celah untuk menyelamatkan diri. "Kau pikir aku datang tanpa persiapan, Miskun?" katanya dengan nada mengejek. "Kau benar-benar hidup terlalu lama di dunia mimpi." 3 mobil hitam tanpa tanda polisi tiba-tiba berhenti keras di depan terminal. Pintu-pintunya terbuka dan puluhan pria bersenjata lengkap keluar, bukan polisi, tapi pasukan berseragam hitam dengan wajah tertutup masker balaklava. Mereka segera membentuk barisan dan mengangkat senjata otomatis, mengarahkan larasnya ke tengah terminal. Pengunjung terminal yang tersisa menjerit ketakutan dan berlarian mencari tempat berlindung, namun banyak yang terjatuh karena panik. Darmadi mengangkat kedua tangannya dengan penuh kemenangan. "Kenalkan, Miskun, ini bukan kelompok kacangan seperti anak buahku yang tadi. Ini Cakar Serigala, pasukan bayaran yang selama ini mengamankan bisnis-bisnisku. Kau pikir kau menang? Tidak, kau baru saja memulai akhir hidupmu." Ia tertawa, keras dan menggema, seperti iblis yang baru keluar dari neraka. Suara tawa itu menusuk telinga Jihan yang masih berdiri dengan ketakutan di belakang ayahnya. Mang Miskun berdiri tegap, napasnya naik turun, wajahnya dingin tanpa ekspresi. Golok tua di tangannya mulai terasa berat,
bukan karena kelelahan, melainkan karena ia tahu pertempuran ini bukan lagi duel pribadi. Ini adalah perang melawan pasukan bersenjata dengan peluru yang bisa memusnahkan segalanya dalam hitungan detik. Jihan menangis, memohon, "Ayah, kita harus pergi. Mereka akan membunuh kita. Ayah, tolong hentikan." Namun dunia tidak memberi ruang untuk mundur. Saat Mang Miskun hendak bergerak, pemimpin Cakar Serigala mengayunkan tangannya dan memberi perintah. Suara rentetan peluru otomatis meledak, menghujani seluruh terminal tanpa ampun. Kaca-kaca kios pecah bersamaan, serpihannya terbang seperti badai pisau kecil. Lampu-lampu jalan berjatuhan, memercikkan percikan listrik yang mengerikan. Suasana berubah menjadi neraka dalam sekejap. Mang Miskun meraih tubuh Jihan dan menjatuhkan dirinya ke belakang tumpukan meja kayu, menutup tubuh putrinya dengan tubuhnya sendiri. Peluru menembus papan kayu hanya beberapa sentimeter dari kepalanya. "Jangan takut, Jihan. Ayah di sini," bisiknya lirih, namun suaranya bergetar. Ini bukan lagi perjuangan mempertahankan harga diri, ini perjuangan menyelamatkan nyawa anak satu-satunya. Darmadi bersembunyi di belakang mobilnya sambil berteriak, "Hajar dia. Jangan beri ruang bernapas. Aku ingin melihat dia merangkak memohon hidup." Suaranya seperti suara binatang buas yang mencium darah. Semua orang tahu, ini bukan lagi tentang uang atau kekuasaan. Ini balas dendam yang membabi buta. Mang Miskun menutup mata sejenak, menarik nafas dalam-dalam, dan ketika ia membukanya lagi, tatapan itu berubah total. Tidak ada lagi ragu, tidak ada lagi manusia biasa. Yang muncul adalah monster yang pernah mengguncang dunia kriminal 25 tahun yang lalu. Dengan satu gerakan cepat ia mengangkat Jihan dan mendorongnya ke tempat perlindungan yang lebih aman di balik beton. "Jihan," katanya pelan, "kalau aku tidak kembali, ingat satu hal, ayah selalu mencintaimu." Jihan menangis histeris dan mencoba menarik lengan ayahnya, namun Mang Miskun sudah bangkit, melompat keluar dari balik perlindungan, dan menerjang hujan peluru tanpa rasa takut, bagai harimau lapar yang menerobos kobaran api. Dan malam itu, terminal Bandung bukan sekadar basah oleh darah. Malam itu, Bandung berguncang oleh perang yang tidak pernah diprediksi siapapun. Hujan peluru masih menghantam terminal tanpa ampun ketika Mang Miskun menerobos keluar dari balik reruntuhan kios. Tubuhnya bergerak cepat dan rendah, memanfaatkan setiap tiang dan dinding sebagai perlindungan. Meski peluru berdesingan hanya sejengkal dari kepalanya, matanya tak menunjukkan rasa takut sedikit pun, hanya kemarahan dingin yang mematikan. Dengan gerakan lincah, ia meraih senjata dari tangan seorang preman yang tergeletak dan menembak tepat ke arah pasukan Cakar Serigala. Beberapa dari mereka tumbang sebelum sempat berbalik arah. Tapi jumlah musuh jauh lebih banyak daripada yang bisa ia hadapi sendirian. Peluru terus menghujani, menghancurkan kaca, papan, dan logam di sekitarnya. Setiap detik terasa seperti waktu tambahan yang dicuri dari kematian. Miskun tahu dirinya sedang bergerak menuju batas kemampuan tubuhnya. Napasnya semakin berat, darah menetes dari luka di bahunya, namun ia menolak jatuh. Ia tidak bisa mati sebelum memastikan Jihan aman. Darmadi yang bersembunyi di belakang mobil lapis baja tersenyum puas melihat situasi itu. "Lihatlah kau sekarang, Miskun," teriaknya sambil tertawa. "Legenda atau bukan, kau tetap manusia. Dan manusia akan mati di bawah peluru." Ia mengangkat tangan memberi sinyal baru, dan pasukannya bersiap menembak serentak untuk menghabisi Mang Miskun sekali untuk selamanya. Namun sebelum tembakan itu dikeluarkan, suara lain tiba-tiba menggema di seluruh terminal, suara peluit panjang yang tajam, diikuti oleh deru mesin kendaraan besar yang memasuki area terminal. 5 mobil hitam berbeda meluncur masuk, berhenti dengan rem berdecit. Pintu-pintunya terbuka, bersamaan, dan dari masing-masing keluar pria-pria dengan aura yang langsung membuat udara terasa berbeda. Mereka bukan orang biasa, tatapan mereka dingin, langkah mereka tegas, dan setiap gerakan menunjukkan bahwa mereka sudah hidup terlalu lama dalam dunia kekerasan. Jafar, si rubah, melangkah untuk pertama kali, wajahnya penuh garis luka lama, sorot matanya tajam seperti pisau. Di sebelahnya Karno, tangan baja, yang kini memakai sarung tangan logam di kedua tangan, tubuhnya bak tembok hidup. Randy, si mata elang, membawa senapan panjang, matanya menghitung jarak dengan presisi seorang sniper profesional. Dan terakhir Sabto, yang semua orang kira sudah mati, muncul dengan tatapan setenang permukaan danau sebelum badai. "Sudah lama sekali, adik," kata Jafar dengan suara berat dan dalam.
Kami berjanji akan hidup damai. Tapi ketika kau bangkit kembali, kami tahu dunia telah memanggil kami lagi. Ia menatap darah yang berserakan di tanah. Dan tampaknya panggilan itu bukan tanpa alasan. Pasukan Cakar Serigala yang tadinya begitu percaya diri seketika membeku. Mereka tahu nama-nama itu. Mereka tahu legenda yang bahkan polisi dan militer enggan sentuh. 5 naga hitam bukan sekadar geng, bukan sekadar mafia. Mereka adalah racun yang pernah menguasai dunia kriminal Asia. Dan malam ini, 4 dari 5 naga berdiri kembali. Bukan untuk uang, bukan untuk kekuasaan, tetapi untuk saudara mereka. Mang Miskun menatap mereka, napasnya berat, namun di matanya muncul sesuatu yang tidak terlihat sejak bertahun-tahun lalu, api harapan. Sabto menepuk bahunya pelan. Kau tidak sendirian lagi, Miskun. Kalau dunia ingin perang, maka dunia akan melihat neraka yang sebenarnya. Darmadi menatap adegan itu dengan wajah pucat, mulutnya terbuka tanpa suara. Semua kesombongannya runtuh seketika. Karno melkracking tulang lehernya dan tersenyum dingin. Baiklah, mari kita mulai. Dan ketika 5 naga hitam berdiri sejajar, suasana terminal berubah total. Bukan lagi sekadar arena pertempuran. Malam itu, Bandung menjadi panggung kebangkitan legenda. Hening yang menegangkan menyelimuti terminal sesaat, seolah seluruh dunia menahan napas menunggu letusan besar yang tak terhindarkan. Kedua kubu berdiri berhadapan dalam diam, hanya suara angin malam dan gemericik darah dari tubuh-tubuh yang tergeletak menjadi pengisi ruang kosong. Mata 5 naga hitam memandang lurus ke arah pasukan Cakar Serigala, tanpa ragu, tanpa gentar, seperti singa tua yang kembali merebut tahta dari serigala-serigala liar. Dan ketika Jafar menganggukkan kepala, perang pun meledak seketika. Rentetan peluru memecah udara lagi, tapi kali ini bukan hanya dari satu pihak. Randy bergerak ke posisi tinggi, melompat ke atas kontainer dan mulai menembak dengan kecepatan yang tak mampu dipahami mata biasa. Setiap peluru yang ia lepaskan tak pernah meleset, menumbangkan musuh satu persatu bagai daun kering yang diterbangkan angin. Di bawah, Karno menerjang maju tanpa senjata api, hanya menggunakan kedua tangannya yang dibalut sarung tangan baja. Setiap pukulannya membuat musuh terpental seperti boneka kain, tulang retak terdengar dari jarak jauh. Sabto bergerak di tengah kegelapan seperti bayangan tak berwujud. Tidak ada yang melihatnya datang sebelum leher mereka terkunci dan tubuh mereka jatuh tanpa suara. Ia adalah maut yang berjalan di atas tanah, dingin dan presisi, tanpa emosi. Sementara itu Jafar memimpin garis depan bersama Mang Miskun, menembus hujan peluru dengan perhitungan yang tak pernah salah. Golok tua Miskun kembali menari, kali ini dengan dukungan penuh dari saudara-saudaranya. Terminal berguncang karena perang yang belum pernah disaksikan oleh siapapun di kota Bandung. Darmadi yang tadinya begitu percaya diri kini tampak seperti mayat hidup. Matanya membesar melihat, pasukannya roboh satu demi satu seperti ilalang di babat api. Ia berteriak memanggil bala bantuan melalui radio, namun suaranya putus-putus, dipenuhi kepanikan yang tak bisa disembunyikan lagi. Semua unit masuk ke terminal sekarang. Kami terdesak. Tangan yang memegang radio bergetar hebat, keringat dingin bercucuran meski udara begitu dingin. Di sisi lain Jihan menggigil di balik tumpukan beton, menyaksikan ayahnya berubah menjadi sosok yang tak pernah ia bayangkan. Ia menutup mulutnya menahan jeritan, dadanya sesak antara ketakutan dan kebanggaan. Ia melihat ayahnya bertarung, terluka, namun tidak pernah menyerah. Dan di matanya sendiri muncul cahaya baru, kesadaran bahwa ayahnya bukan sekadar pedagang, tetapi legenda yang berdiri untuk melindungi orang-orang lemah. Tiba-tiba sebuah ledakan besar mengguncang terminal, membuat semua orang tersungkur ke tanah. Sebuah granat dilemparkan dari arah pasukan Cakar Serigala yang baru datang sebagai bala bantuan. Api menjulang tinggi, menerangi langit malam seperti kilat neraka yang mengoyak kota. Debu dan pecahan beton beterbangan, menutupi pandangan siapapun yang masih hidup. Suara jeritan memenuhi udara, bercampur dengan denting logam dan batu yang berserakan. Ketika asap mulai menipis, terlihat tubuh Mang Miskun terbaring di tanah, darah mengalir dari kepala dan bahunya. Jihan menjerit memanggil ayahnya dan berlari tanpa peduli peluru yang masih beterbangan. Ayah, bangun, jangan tinggalkan aku. Suaranya menggema, menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Jafar dan Karno menoleh, wajah mereka berubah pucat melihat saudara mereka jatuh. Darmadi berdiri dengan tubuh gemetar, namun senyum perlahan muncul di bibirnya.
Ia mencabut pistol dan mengarahkan langsung ke kepala Mang Miskun yang terbaring tak berdaya. "Sudah selesai, Miskun," katanya serak namun penuh kebencian. "Legenda atau bukan, semua akan runtuh pada akhirnya." Dan tepat ketika ia menarik pelatuk, dentuman besar lainnya terdengar dari arah gerbang terminal. Siluet puluhan orang bersenjata muncul, bergerak maju dengan langkah serempak. Pertempuran baru akan dimulai. Siluet puluhan orang yang baru datang itu perlahan terlihat jelas di balik kepulan asap. Mereka adalah warga terminal, para pedagang, pemuda setempat, bahkan tukang becak dan sopir angkot yang selama ini diam karena takut. Kini mereka datang membawa kayu, senjata rakitan, dan keberanian yang tak pernah terlihat sebelumnya. Di depan mereka berdiri seorang lelaki tua dengan tongkat besi, Pak RW yang dulu sering dibantu Mang Miskun dan 5 naga hitam. Suaranya menggema lantang, "Kami tidak akan membiarkan tanah kami dirampas. Ini rumah kami." Seruan itu mengguncang seluruh terminal. Moral cakar serigala runtuh seketika, pasukan mereka mulai mundur panik, sebagian menjatuhkan senjata dan berlari tanpa arah. Randy, Karno, dan Sabto menggunakan momentum itu untuk menekan balik dengan kekuatan penuh. Karno melompat ke barisan depan, mengayunkan pukulan terakhir dengan amarah yang menyala dari luka-luka yang masih berdarah. Sementara Jafar menembak tepat sasaran, menghentikan pimpinan pasukan bantuan yang mencoba kabur. Darmadi menatap sekeliling, wajahnya berubah seperti orang yang baru menyadari bahwa dunianya telah runtuh. Semua pasukan yang dulu ia banggakan kini tergeletak seperti sampah. Dengan putus asa ia mundur perlahan, masih mengarahkan pistol ke kepala Mang Miskun, mencoba menjadikan satu nyawa terakhir sebagai alat tawar-menawar. "Jangan bergerak, semua mundur atau aku habisi dia sekarang," teriaknya, suara pecah antara ancaman dan ketakutan. Air mata Jihan jatuh deras. Ia berdiri tegak di depan ayahnya yang terbaring, menatap Darmadi dengan mata berapi. "Berhenti," teriaknya menahan isak. "Berapa banyak lagi nyawa yang kau mau ambil? Berapa banyak lagi yang harus mati hanya demi keserakahanmu? Lihat keadaanmu, kau bukan raja, kau hanya pecundang yang kehabisan jalan." Suara itu menggema, membuat semua orang terdiam. Darmadi gemetar, murka memenuhi wajahnya. Ia menekan pelatuk, namun sebelum peluru sempat meluncur, satu suara tembakan lain lebih dulu pecah dari arah belakang. Peluru itu menembus bahunya dan pistol terlepas dari tangannya. Penembaknya adalah Sabto, berdiri tegap, matanya dingin namun penuh kontrol. "Permainanmu selesai," ucapnya lirih. Darmadi jatuh berlutut, menangis lebih seperti anak kecil daripada seorang gembong kejahatan. "Aku hanya ingin dihormati, aku hanya ingin orang takut padaku," suaranya pecah. Jafar mendekat dengan langkah berat, menatapnya dengan campuran amarah dan iba. "Rasa hormat tidak pernah bisa dibeli dengan darah. Kau memilih jalan neraka, dan inilah akhirnya." Ia memalingkan wajah, menolak menembak orang yang sudah kalah. Jihan memeluk tubuh ayahnya yang lemah, memohon agar ia tetap sadar. "Ayah, bertahanlah, aku butuh ayah." Mang Miskun membuka mata pelan, tersenyum dengan darah di sudut bibirnya. "Jangan menangis, anak ayah harus kuat." Ia memandang saudara-saudaranya yang mengelilinginya. "Tolong jaga dia, dan jaga terminal ini." Nafasnya melemah, suaranya hampir hilang. "Rumah harus tetap jadi rumah, bukan medan perang." Dengan satu hembusan terakhir yang panjang, tubuhnya terdiam. Terminal sunyi seketika, tak ada lagi dentuman senjata, hanya suara tangis lirih dan angin yang menyapu sisa perang. Semua orang